Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, hai salam mahasiswa. Izin memperkenalkan diri, saya Hairul Rifai dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD dengan NPM 221305323265. Kali ini saya akan membacakan hasil riset saya selama 4 hari PKKMB Unila 2022. Untuk hari pertama, materi pertama disampaikan oleh Bapak AKBP Yusriyadi Yusrin SIK Midkom. Materi yang dibawakan beliau adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Di antaranya beliau menerangkan tentang apa itu UU ITE, contoh pasal yang berlaku di UU ITE tersebut. Lalu tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi, kemudian contoh dari pelanggaran hukum di dunia maya, dan yang terakhir beliau memberikan tips and trik kepada kita untuk terhindar dari hukum UU ITE tersebut. Lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati, STMSI. Materi yang dibawakan yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan dengan poin-poin penting: pengenalan karakter, pengertian perundungan atau bullying, semua mudah di era digital, undang-undang perlindungan ketika mendapatkan bullying, pengertian generasi muda serta tanggung jawabnya. Lanjut, materi yang ketiga di PKKMB 2022 Universitas Lampung yang dibawakan oleh Profesor Dr. Kyai Said Akil Siroj MA. Materinya yaitu penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama dengan beberapa poin-poin penting, yaitu bangga dan bersyukur menjadi Muslim Nusantara. Bedanya masyarakat Timur Tengah dengan masyarakat Nusantara dalam politik dan struktur sosial. Gagasan hubul wadon minal iman dalam membentuk karakter umat Indonesia. Yang terakhir yaitu nasionalisme jahiliyah. Melanjutkan tugas resum hari kedua PKKMB Universitas Lampung 2022. Di hari kedua PKKMB Universitas Lampung yang disampaikan oleh Bapak Pemateri Dr. Profesor Heriandi SHMS. Materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menerangkan visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan pilar visi Indonesia dengan beberapa poin-poin, yaitu membangun manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Lalu, beliau juga menyampaikan poin-poin penting seperti tantangan di dalamnya, indikator profil belajar Pancasila, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tujuan belajar, dan hak mahasiswa. Lanjut untuk materi yang kedua dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat, disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dr. Asep Sukohar Eskes MKes SP KKLP. Di sini beliau menerangkan apa itu lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, upaya Unila untuk menciptakan kampus yang sehat, dan yang terakhir menerangkan tentang manajemen resiko. Materi yang ketiga dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni tentang etika dan norma kehidupan kampus. Di antaranya berisikan penjelasan tentang mahasiswa-mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, tipe karakter mahasiswa, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir tentang kekerasan seksual. Lanjut untuk materi yang keempat, yaitu dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama TIK. Materi yang disampaikan yaitu ICT Staking Universitas Lampung. Tantangan saat pandemi COVID-19 yang semua proses pembelajaran yang bertransformasi lewat online dan pengembangan keefektivitasan dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar serta layanan dan pelayanan di Unila seperti SSO atau Single Sign On.
on. Melanjutkan tugas resum hari ketiga PKKMB Universitas Lampung 2022 di hari ketiga PKKMB Universitas Lampung yang disampaikan oleh Bapak Dr. Patuan Raja MPD dengan tema yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, dengan poin-poin penting yaitu perbedaan proses pembelajaran antara universitas dan SMA, pentingnya organisasi bagi mahasiswa, dan pembahasan tentang plagiarisme. Materi yang kedua, sistem perkuliahan dan sistem akademik yang disampaikan oleh Dr. Rizwandi MPD, penjelasan terkait analisis mahasiswa berkaitan dengan literasi 4.0, pengembangan iptek dan inovasi, serta penjelasan tentang sistem kredit semester atau yang disebut SKS. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang disampaikan oleh Drs. Supriyadi MPD, penjelasan tentang fasilitas FKIP Unila yang terdapat di kampus A dan B, serta penjelasan tentang banding UKT pada semester 3 dan 5. Materi yang keempat, tugas pokok bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Rizwanti Rini MPD, pembahasan tentang mahasiswa yang diwajibkan aktif di bidang akademik maupun non-akademik, memaparkan prestasi mahasiswa FKIP Unila 3 tahun terakhir 2020 sampai sekarang. PKKMB hari keempat, materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Rizwandi MPD dengan poin-poin penting yang membahas tentang PA atau pembimbing akademik, memberi himbauan agar tidak menjadi mahasiswa yang curang seperti pemalsuan tanda tangan dosen, penjelasan tata cara berkomunikasi dengan baik. Lanjut untuk materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Diah Utami Ningsih SPI, SPSI, MAPSI, pembahasan tentang kehidupan mahasiswa di kampus dengan poin-poin penting yaitu dosen tidak akan mengejar nilai, jadi kitalah yang mengejar nilai itu sendiri, berbaur dengan teman, saling menerima dan saling menghargai, dan juga membiasakan sikap menghargai dengan cara memiliki etika yang baik terhadap dosen, menerapkan problem solving yaitu memecahkan masalah dengan efektif, dan yang terakhir kita harus mempunyai semangat dan tujuan pencapaian. Baik, sekian hasil resum saya. Maaf jika terdapat salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.